Halo sahabat, salam jumpa kembali dengan Mace. Jadi sebelum kita lanjut ke video yang ada di judul dan di thumbnail, ini Mace mau kasih lihat dulu pemandangan Laut Jayapura waktu Mace kembali dengan KM Ciremai di minggu pertama bulan Desember. Jadi Mace kembali ke Jayapura itu pas sore-sore, pas matahari turun. Jadi di Jayapura nih dia pemandangan indah sekali, dan itu di sana adalah Gunung Siklop. Jadi kalau dari Sentani kita lihat di depannya toh. Nah ini di belakang kita bisa lihat. Jadi sangat cantik sekali. Dan di tanggal 26 Desember itu Mace kembali lagi ke Biak, dan kali ini Mace naik KM Sinabung. Nah kalau di video yang pertama itu kita di sisi kanan kapal ya, dari tempat Mace berdiri itu kan kita lihat kantor gubernur ya, dan ini tuh di sebelah kirinya kita bisa lihat ada Kampung Kaipulo dan juga Pulau Kosong. Ini Mace langsung masuk ke kamar. Mace ambil kelas 1B di KM Sinabung. Kita lihat, kita review seperti apa kamarnya. Jadi begitu kita masuk, sebelah kiri itu ada lemari. Jadi kita bisa langsung letakkan barang-barang. Di sini sangat bagus, dan di atas itu sepertinya mungkin ya life jacket. Mace tidak buka-buka, tapi dari bentuknya Mace yakin mungkin itu adalah life jacket. Dan ini jumlah lemarinya disesuaikan dengan jumlah penumpangnya yang akan mengisi kamar ini. Itu di sana ada tempat tidurnya 4, berarti untuk kamar ini itu untuk 4 orang. Dan di sebelah kanannya ini adalah dia punya toilet. Mace kasih lihat dulu ya dalamnya. Jadi ini kita begitu masuk langsung ada klosetnya di kanan, terus ada wastafel, dan di sana dia punya shower. Jadi ini sangat bagus, kamar mandinya berfungsi dengan baik, juga dia punya air panasnya. Jadi selama Mace di KM Sinabung, untuk penggunaan kamar dan juga untuk toiletnya Mace boleh bilang cukup memuaskan. Dan ini kita lihat keluar. Ada tangga ya, tentunya harus ada tangga karena ini tempat tidurnya bertingkat. Jadi itu ada 2 tangga dan juga ada tempat sampah. Dan ini tuh yang Mace apresiasi karena waktu 2008 atau 2009 itu Mace pernah ikut kapal Pelni juga. Itu kondisi kamar kelasnya tidak seperti yang sekarang ini ya. Jadi menurut Mace Pelni sekarang sudah mulai berbenah, sudah cukup baik. Dan ini kalau kita lihat mereka juga punya laci-laci di meja, jadi kita dikasih space banyak lah di kapal ini untuk taruh barang. Dan itu di sana juga kita dikasih TV, dan TV-nya berfungsi kok dengan baik, walaupun di tengah-tengah laut nanti kita hanya bisa nonton siaran-siaran tertentu saja ya, tapi tidak apa-apa, cukup menghibur. Nanti kita lihat nih, ada sesuatu yang Mace betul-betul sangat tertarik dan suka sekali naik kapal nanti habis ini. Nah ini dia televisi bagus ya, dan sore-sore hari toh tradi laut, tradi darat, makan pisang goreng ya, itu sudah. Jadi tiap saat itu di kapal ini kita tidak akan pernah berhenti dengan yang namanya makanan mereka keliling. Nah jadi Mace tuh beli pisang goreng 10.000 dapat 4 ya. Tapi itu sepertinya 1 buah dibagi 4, tapi tidak apa-apa, itu namanya juga orang berusaha. Dan ini Mace mau review ruang makan untuk kelas 1A dan 1B di KM Sinabung. Jadi dari tempat tadi kita tinggal kamar itu, di sisi kanan dekat tangga itu jalan menuju ke ruang makan yang ada juga di deck 6. Jadi Mace ini ada di deck 6, kita langsung menuju ke dia punya ruang makan. Jadi kalau di video yang di KM Ciremai itu Mace di kelas ekonomi kita antri di dia punya pantry dan kita dapat makanan di dalam kotak makanan toh. Tapi kalau di kamar kelas kita disediakan fasilitas ruang makan. Jadi kita tidak makan di kamar, kita bisa santai di mereka punya cafe atau ruang makan. Dan makanannya itu memang disajikan. Jadi nanti kita dilayani, kita ditemani ada live musik, itu yang beda ya. Jadi ini informasi juga buat kakak dorang, di tahun-tahun berikut ini
terutama di 2025 ya, sudah mulai berlaku. Kalau kita naik kapal sekarang yang betul-betul Pelni melayani kamar kelas itu hanya di KM Sinabung dan KM Kelut. Sementara yang lainnya itu kalau kita pesan tiket nanti dia cuma tersedia seperti ini. Ini Mace punya screenshot dari aplikasi Pelni Mobile. Jadi mereka itu sama sekali tidak ada tersedia kamar kelas kecuali kita minta add-ons. Oke. Kita makan di kapal tuh ternyata lebih cepat ya sahabat. Jadi itu tadi jam 17.18 tepat ini Mace makan malam. Jadi kita tuh dikasih pengumuman untuk mengambil makan di ruang makan di dek 6 juga. Itu jam makannya tadi tuh jam 5:18. Jadi kalau di kapal itu kita makan lebih cepat. Makanya ya sangat bagus bukan? Keren sih kalau menurut Mace. Jadi kita tidak telat makan. Walaupun di kapal kita makannya juga cepat, makanannya juga enak. Ayam kecapnya Mace suka, dan juga dia punya sayuran juga cukup enak. Dan ini tuh kita sudah mau selesai makan ya. Jadi nih Mace mau kasih lihat nih aktivitas lain. Kita di kapal tuh kita bisa bikin apa saja. Sebenarnya tuh banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting tidak mabuk laut. Kalau tidak mabuk laut itu tuh kapal nih kita bisa keliling-keliling dan kita bisa duduk santai seperti yang saat ini Mace lakukan. Jadi seperti di KM Ciremai, ini KM Sinabung juga saya pernah lewatkan kesempatan untuk menikmati sunrise dan sunset di atas kapal. Karena betul-betul kita bisa lihat matahari yang sangat cantik yang mungkin kita tidak bisa temui kalau kita ada di darat. Itu jarang sekali bisa lihat pemandangan seindah ini. Dan ini tuh banyak sekali orang ya karena momen Natal ya. Jadi memang di kapal ini banyak penumpang. Walaupun begitu tapi Mace mau bilang bahwa perjalanan dengan kapal Pelni itu sekarang tidak membosankan. Jadi kita bisa lihat ada space yang mungkin bisa jadi tempat kita untuk nongkrong supaya kita tuh tidak bosan di kapal. Dan ini informasi tadi ya yang Mace sudah sampaikan bahwa kalau mau naik kapal yang betul-betul dapat fasilitas kamar kelas itu naiknya di KM Sinabung. Nanti di video pas Mace balik lagi itu kita naik kapal lain dan kapal itu perdana masuk di Jayapura. Dulunya sudah terus pindah rute toh. Nah sekarang dia balik lagi. Setelah balik tuh aduh dia punya video keren sekali. Nanti deh Mace tidak kasih sekarang ya, nanti kita lihat. Yang pasti itu bocoran saja. Dan ini nih yang Mace mau bilang. Jadi seperti biasa kan tadi Mace bilang di kapal tuh kita yang penting standby saja tuh kita mau makan apa mereka sudah siapkan. Jadi ini tuh setelah tadi pergi makan di ruang makan, kembalinya Mace minum teh panas lah. Jadi selalu karena di kapal itu kita masuk angin ya. Jadi harus minum yang panas-panas. Jadi Mace jarang sekali minum air putih yang dingin karena takutnya perut tidak bersahabat. Makanya Mace pesan teh panas. Dan ini Mace lagi sambil sama petugas di kapal yang memang menyediakan satu layanan seperti kita mau top up dana. Jadi Mace itu kan naik kapal jarang bawa uang cash dalam jumlah banyak. Karena kita tahu ya di kapal tuh banyak hal bisa terjadi, mulai dari kita duduk di tempat tunggu sampai nanti naik itu bisa saja ada kita mungkin kena copet atau ya seperti itu. Tapi kita tidak minta-minta tapi mengantisipasi. Jarang sekali naik kapal membawa uang di atas 1 juta. Jadi Mace punya persediaan uang tuh habis karena kamu tahu toh saya kepala makan. Jadi setiap kali dong berteriak jualan saya selalu beli dan beli. Harga di kapal tuh perbandingannya cukup lumayan dengan harga di darat. Seperti tadi teh itu 15.000, ketong minum Milo juga 15.000, belum lagi makan cemilan-cemilan yang lain. Dan karena saya ini kepala pergi belanja dan jajan-jajan di kapal ya saya uang cash habis, makanya nih saya kebetulan bertanya gitu. Tadinya saya mau transfer, ternyata masnya bilang kakak kita tuh ada bisa top up dana, bisa isi wifi. Wow, bagaimana tidak? Saya secara spontan saya terkejut dan saya langsung bikin video ini untuk jadi satu informasi tapi juga kenangan buat saya begitu. Jadi ini tuh saya
ambil uang cash, saya top up dana, jadi saya transfer ke rekeningnya si Mas ini. Terus Masnya dia kasih saya uang cash senilai yang saya transfer dengan biaya admin. Dan tadi tuh saya transfer 540, jadi saya butuh uang cash 500 karena ini kita besok siangnya sudah, ini kan sudah maghrib toh, nanti besok siang kita sudah turun. Jadi saya hanya butuh uang cash sekitar 500. Juga di kapal ini ya, kita bisa dapat namanya wifi di kapal, dan itu kita bisa beli lewat ini nih, mas-mas yang biasanya mereka jalan. Jadi selain mereka jual kopi, teh, kue, mereka juga menyediakan layanan untuk kita beli wifi. Dan wifi itu ada yang 24 jam, ada yang 4 jam, ada yang 8 jam. Jadi saya beli itu, yang pertama saya beli itu 50.000. Ternyata ada yang depo harga tuh 80.000 itu untuk 12 jam. Ya lumayan lah ya. Dan itu tadi, kamu tahu saya bawa uang cash tadi untuk apa? Saya mau datang ke resto KM Sinabung yang dong bilang Rempah Nusantara. Jadi waktu saya tidur-tidur tuh dong kasih info kalau di dek 5 tuh ada resto Rempah Nusantara. Saya penasaran tuh karena setahu saya kepala makan jadi. Dan saya duduk manis nih. Kita akan lihat seperti apa dia punya menu yang ada di sini. Sebenarnya tuh banyak sekali komplit. Tapi di video kali ini tuh kita pesan hanya nasi ayam. Jadi nasi ayam dikasih serundeng begitu dengan nasi goreng. Dan di sebelah kiri nih kakak dong bisa lihat, aduh baru ada laut-laut lagi, jadi macam sensasinya beda begitu ya, makan di atas laut. Jadi mungkin dia punya nasinya lebih endul. Dan ini tuh, ini yang lucu, saya tidak tahu kalau ternyata kita tuh harus pergi timba di sana. Apa yang terjadi? Saya duduk manis dan tunggu karena mungkin dong lihat saya duduk, akhirnya dong pergi timba. Karena memang tidak ditulis di situ prasmanan atau melayani diri sendiri. Dan memang saya otak nih juga, aduh bagaimana? Biasa terbiasa dengan kafe-kafe di Jayapura tuh duduk tunggu nanti ada pelayan yang datang toh. Jadi sampai di kapal juga saya tidak tahu makanan sudah disajikan tuh maksudnya kita pergi ambil, kecuali nasi goreng dengan saya punya pesanan bakso. Jadi ini tuh lihat dia nasi goreng tuh kasih sambal, kasih telur dengan serundeng. Dia punya nasi goreng enak sih lumayan. Terus dia punya ayam goreng juga enak. Tidak kalah lah ya dengan JFC ya, Jayapura Fried Chicken yang biasa kita beli di Jayapura. Enak-enak seperti ini. Dan ini sapu menu yang saya tunggu-tunggu ini, bakso. Jadi kamu tahu bakso ini tuh dia nama bakso urat. Saya suka dia punya kuah dengan bawang goreng yang banyak ya, pakai mie putih, mie kuning. Dan satu mangkok ini tuh dia harga 35.000. Jangan kaget karena itulah harga di kapal. Kalau di darat ya berbagai macam ya bakso. Dan ini tuh dia sambal yang bikin saya paling suka sekali. Jadi intinya tuh kalau kuah so enak, saya tidak akan pakai kecap atau saus tomat, saya langsung pakai sambal saja. Dan saya boleh bilang ini baksonya enak, sangat enak. Daging sapinya juga berasa. Pokoknya keren sih masakan di Rempah Nusantara di KM Sinabung. Nanti kalau kakak dong naik KM Sinabung bisa tuh coba ya, datang di dia punya rumah makan atau cafe yang mereka sudah sediakan. Sebenarnya ada lagi sih tempat yang lain lagi di KM Sinabung, tapi untuk video kali ini saya cuma jalan-jalan dan sempat record cuma yang ini saja. Sementara yang lain-lain itu karena saya saking terlalu excited sampai saya tidak banyak bikin video di kapal, dan saya baru sadar kalau saya harus bikin video-video untuk saya ke YouTube. Jadi sudah akhirnya waktu yang tersedia tuh saya siapkan untuk bikin beberapa video seperti yang ada saat ini. Dan kakak dong tahu ini tuh ada kejadian di kapal tapi saya tidak rekam. Dan sudah, ini kita sudah dekat-dekat Biak. Jadi sampai di sini dulu sapu video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.